Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pengecoran malam hari. Terbukti, ini di stop sama dia. Warga gerebek SPBU di Lampung Timur yang menjadi tempat penyelewengan solar malam hari. Apa? Kenapa? Bukan, ini siapa? Kita orang masuk. Seorang dukun palsu pengganda uang dan perhiasan di Bandar Lampung ditangkap. Kerugian korban hampir 100 juta. Insidennya Pak saudara-saudara. Sebuah truk nyaris terguling saat dalam pelayaran di Selat Sunda akibat kapal oleng diterjang ombak tinggi. Mandek kayak gitu loh. HP gue gampang HP loh. Seorang penipu bermodus dukun yang bisa menggandakan uang dan perhiasan ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung Senin siang. Tersangka bernama Sumiyati, umur 58 tahun, warga Tanjung Senang, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan seorang korbannya ke polisi. Kerugian korban hampir 100 juta rupiah. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap korban tergiur akibat diiming-imingi uang dan perhiasan yang disetorkan ke tersangka akan bertambah jadi lebih banyak. Syaratnya korban harus menjalani ritual khusus. Nahas dialami korban, uang dan perhiasan korban justru malah raib digasak tersangka. Uang korban dipakai tersangka untuk foya-foya dan perhiasan emas milik korban sebanyak 40 gram digadaikan tersangka ke tempat pegadaian. Bahwa dia yang bersangkutan bisa mendoakan hajat atau bisa mengabulkan keinginan dari korban apabila korban meminjamkan emasnya. Nanti kemudian ada ritual dengan doa-doa oleh tersangka. Ternyata emas yang diserahkan tadi kemudian dibawa ke pegadaian untuk digadaikan. Dari hasil pengembangan pemeriksaan memang tersangka tidak memiliki kemampuan itu. Penyidikan tersangka masih dikembangkan polisi untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Uang sebesar 4 juta rupiah sisa hasil kejahatan tersangka, ponsel dan sejumlah kwitansi menggadaikan perhiasan disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun penjara. Rabilastu melaporkan dari Bandar Lampung. Pendemo sengketa lahan di kantor Bupati Tulang Bawang Senin siang melaporkan dugaan penganiayaan oleh beberapa pegawai kantor Bupati. Para pelapor menyatakan jadi korban penganiayaan saat terlibat kericuhan dengan petugas polisi Pamong Praja dan para pegawai kantor Bupati. Para pelapor mengalami luka memar di wajah, tangan, dan kaki akibat kericuhan itu. Mereka mendesak polisi segera menangkap para terlapor. Itu tujuan saya datang ke Polres ini, besar harapan saya kepada Bapak Kapolres Tulang Bawang, CQ Kasat Reskrim, agar dapat segera menindak sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dikarenakan kalau ini menyangkut pribadi saya tidak membuat laporan. Tetapi dikarenakan tindakan sewenang-wenang atau tindakan anarkis yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN, dalam hal ini Satuan Pol PP, jangan sampai lagi terjadi kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Negara ketika menyampaikan aspirasi di muka umum, dikarenakan menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi dan diatur oleh undang-undang di negeri yang kita cintai ini. Baik, tadi dapat informasi bahwa ada masyarakat yang melakukan pelaporan ke Polres dan sudah diterima oleh pihak SPKT
tadi sudah dibuatkan laporan polisi terkait adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada saat unjuk rasa atau demo beberapa waktu yang lalu di Pemda Tulang Bawang. Upaya dari kita seperti apa? Untuk terkait dengan hal ini, tentu kami sebagai pihak penegak hukum, kami menerima laporan polisi. Nanti akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kejadian tersebut. Kericuhan demo di depan kantor Bupati Tulang Bawang terjadi pada hari Rabu lalu. Ratusan warga dari 4 desa yang berusaha menerobos masuk ke kantor Bupati diadang oleh petugas. Dalam unjuk rasa itu, massa menuntut Bupati Tulang Bawang segera menyelesaikan sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan tebu PT Sugar Group. Massa menuntut pemerintah melakukan pengukuran ulang luasan lahan yang masuk dalam hak guna usaha atau HGU yang dimiliki oleh perusahaan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Hari pertama operasi Zebra Krakatau di Kabupaten Tanggamus, polisi tidak menjatuhkan sanksi tilang kepada para pelanggar lalu lintas. Operasi mengedepankan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada pengendara motor dan mobil. Operasi Zebra digelar dengan meningkatkan razia kendaraan di jalan raya. Seluruh pengendara dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya dan izin mengemudi. Dalam razia itu, petugas memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada 32 pelanggar lalu lintas yang didominasi oleh pengendara motor. Pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor tidak mengenakan helm dan motor dalam kondisi modifikasi atau tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Hari ini kita melaksanakan peneguran sebanyak 32 peneguran secara tertulis. Kalau yang ditilang sudah ada belum, Pak? Sementara masih kita melakukan peneguran tertulis. Karena mengingat mungkin masyarakat kita kurang paham kaitan dengan aturan lalu lintas, makanya hari ini kita melaksanakan sosialisasi kaitan dengan tata tertib berlalu lintas yang baik dan benar. Ya, yang melanggar kita laksanakan peneguran tertulis dulu. Namun, kalaupun nanti diketemukan pelanggaran yang mengakibatkan laka lantas, kita melaksanakan tindakan berupa tilang. Himbauannya, Pak? Himbauannya saya mengimbau kepada masyarakat Tanggamus agar menaati peraturan lalu lintas yang berlaku dan taat pajak. Intensitas razia kendaraan serentak ditingkatkan di seluruh Polres Lampung dalam operasi Zebra Krakatau 2025. Operasi digelar selama 2 pekan, mulai kemarin tanggal 17 hingga 30 November mendatang. Operasi Zebra melibatkan polisi, dinas perhubungan dan petugas Samsat. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.